Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi akuntansi. Ya, ini kebetulan berhubungan dengan lembaga non-profit, yaitu lembaga zakat. Saya akan demokan penggunaannya. Ini belum 100% selesai, tapi mudah-mudahan cukup memberikan gambaran. Ya, di sini ada beberapa menu. Ya, satu ada menu akun. Ya, di mana di akun ini kita bisa melihat akun-akun yang digunakan, serta kita bisa menginput saldo awal untuk masing-masing akun, ya, beserta dia masuk ke jenis dana apa saja. Kebetulan di sini ada 7 jenis dana, ada amil, CSR, infak, khusus, kurban, wakaf, dan zakat. Ya, jadi untuk membuat saldo awal kita tinggal melakukan klik di bagian akunnya. Ya, nanti kita tinggal buat detailnya. Di sini baru dibuat saldo amil. Misal kita akan tambahkan untuk saldo infaknya, nanti akan kita buat di sini. Untuk kas, untuk kas tidak perlu dibuatnya di sini ya. Untuk saldo kas dan banknya, saldo kas dan bank itu akan kita tambahkannya nanti di cara bayar ya. Karena di sini di cara bayar ini kita bisa di akunnya, konsep akunnya itu satu akun bank ya, tapi bisa terdiri dari banyak rekening gitu ya. Kebetulan di sini rekeningnya cukup banyak, ada beberapa rekening untuk transaksi banknya ya. Ya, di sini ada beberapa akun rekening ya yang bisa kita lihat, dan saldonya pun bisa kita lihat di masing-masing rekening. Di sini bank totalnya 154,5474500 ya. Di akun juga menunjukkan angka yang sama, di totalnya di angka yang sama. Mana bank ini dia, 1574500. Nah, untuk memasukkan salah satu rekening yang belum ada, misalnya ini masih kosong ya, Mandiri, kita akan buat saldonya. Untuk input saldonya teman-teman bisa masuk di cara bayar ya, nanti cari banknya, Mandiri misalnya. Kita akan bikin detailnya ya, jenis dananya apa. Tadi kita ada 7 jenis dana, misalnya kan kita masukkan infak. Ini belum saya buat button, nanti akan dibuat button. Berapa, misalnya 25 juta. Kita tulis di sini saldo awal dana. Oke ya, kita save. Kemudian kita akan buat lagi untuk amil. Kita buat 1.500.000 saldo awal dana. Kita save. Nah, ini setelah selesai, otomatis dana belum masuk ya ke jurnal. Kita perlu melakukan posting transaksi dulu. Kita posting transaksinya, ini pun kita posting. Kalau sudah diposting, hati-hati karena transaksinya sudah tidak bisa diedit. Ini masih bisa teredit. Ke depan nanti akan dibuat, kalau sudah diposting tidak bisa diedit. Seperti ini. Nah, angka-angka ini otomatis akan masuk ke buku jurnal transaksi ya. Ini jurnal transaksinya tadi yang sudah kita posting. Mana tadi saldo awal ya, Mandiri. Nah, ini saldo awal Mandiri 25 juta, saldo awal di infak, dan saldo awal di dana amil. Karena lembaga zakat itu multi entitas ya, harus ada pelaporan per entitasnya, maka kita buat seperti ini ya. Ada bank, kemudian sekian saldo awal dana, bank juga dengan Bank Mandiri,
saldo awal dana. Nah, nanti di sini kita bisa lihat Bank Mandiri dana amilnya ada 1,5 dan di infaknya ada 25 juta, totalnya 26,500. Otomatis di akun bank ya kita punya 1,6 sekian, sudah bertambah ya. Di akun bank ini 1,601. Nah, untuk apa namanya, akun-akun lain ya kita bisa melakukan klik di kode akun, kemudian kita bisa tambahkan gitu ya. Contoh misalnya kita punya hutang ya, kewajiban pihak ketiga, maka kita bisa buat di sini jenis dananya amil, dia kredit ya. Pada pihak ketiga berapa, misalnya 50 juta. Saldo awal hutang. Ini saya belum cek, ini mungkin ada yang keliru. Kita save. Nah, ini sudah kita. Nah, untuk melihat saldo sebenarnya di sini juga bisa ya, di masing-masing. Kalau sudah kita posting, kita cek. Nah, ini sudah masuk. Dana amil, saldo amilnya 50 juta untuk hutangnya. Baik, seperti itu di apa namanya pencatatan kode akunnya. Ini kita cek dulu jurnalnya benar nggak ya. Kita cek di jurnal. Oh, ini belum dimasukkan ini angkanya. Oke. Masih keliru ya. Baik, nanti diperbaiki. Untuk pembuatan saldo belum sempurna. Nah, kemudian yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan transaksi adalah menyiapkan anggaran. Ya, di sini anggaran kita harus siapkan di awal tahun. Misalnya anggarannya ini untuk penyaluran pendidikan. Misalnya kita buat 250 juta ya. Nanti akan ada kalkulasi yang sudah digunakan berapa, tersisa berapa ya. Kita cek nanti di ini. Kalau ini tidak perlu diposting karena nah, kemudian ada item-item pembayaran yang harus kita siapkan ya. Contohnya di sini penerimaan zakat. Nah, penerimaan zakat itu tipenya donasi, dananya zakat, itemnya mal, detailnya tidak ada, status aktif. Nah, di sini baru kita setting untuk masing-masing akunnya. Karena nanti di aplikasi ini transaksi akan terjurnal otomatis, jadi kita harus siapkan cantolan kode-kode akunnya. Nah, di sini ada akun produknya itu sendiri untuk donasi zakat mal ini masuk ke akun apa. Kemudian akun amilnya ini untuk penyaluran hak amil, karena di lembaga zakat pengelola zakat itu punya hak 12,5% dari dana zakat yang diberikan sesuai dengan kaidah syariah yang ditetapkan dan aturan Kementerian Agama dan MUI. Kemudian ada akun pesalurnya. Ketika dana zakat ini akan kita salurkan ke dana amil ini, ada penerimaan ini, maka akan menggunakan akun yang mana gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Kita pilih tipe donasi, tipenya apa, donasi, jenis dana, itemnya, status aktif, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini untuk tipe donasi. Jadi di tipe itu hanya ada 3 ya. Oh, banyak deh. Ada aset, ada donasi, hutang piutang, operasional, dan penyaluran ya. Nanti di item-item ini mungkin nanti bisa kita siapkan, tapi yang sekarang ini belum ready semua, baru donasi, operasional, dan penyaluran ya. Karena harapannya nanti kalau aset ini akan korelasi ke data aset,
hutang piutang juga seperti itu, akan korelasi ke data hutang piutang. Oke. Nah, ini untuk contoh penyalurannya atau operasional. Operasional hanya diisinya cukup sederhana ya, operasional, kemudian dari dana apa, kemudian itemnya apa, sama akunnya yang akan digunakan untuk item pengeluaran ini. Kemudian di penyaluran juga ada. Kalau di penyaluran bentuknya seperti ini, penyaluran terus dananya apa, item penyalurannya apa, detailnya. Kalau bisa, kalau di penyaluran harus sampai ke detail, misalnya penyaluran ekonomi. Nah, penyaluran ekonomi itu bentuknya apa, warung berkah, kemudian ada santri bangkit kah atau apa gitu ya, silahkan nama programnya disematkan di sini, dan yang diisi cukup di akun produknya saja, akunnya apa, penyalurannya. Baik, ini silahkan dibuat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan Anda untuk memenuhi transaksi-transaksi di lembaga yang lembaga Anda. Ya, kemudian di cara bayar seperti itu juga. Ini di cara bayar kita bisa menentukan tipe bayarnya, ada transfer, cash, dan non cash. Kalau transfer, kita masukkan di sini nama banknya. Ini Office nanti akan dibuat otomatis. On off-nya kita buat. Ini mungkin nanti akan diganti tombol. Nah, kemudian cantolannya ke akun apa. Kalau transfer berarti langsung otomatis ke bank gitu ya. Seperti itu. Ini ada contoh yang sudah dibuat. Ini banyak sekali. Ya, di sini ya seperti ini. Tipe bayar, cara bayar, office-nya otomatis on. Nah, ini saldo awal pembayaran. Sebenarnya kita bisa buat di sini ya untuk saldo awalnya. Tapi di sini tidak perlu. Oke, kalau di sini hanya menampilkan saldo dana per item bayarnya tadi, karena banyak di sini ya rekeningnya. Kemudian di sini transaksi, ya, ini sudah masuk ke bagian transaksi. Transaksi ini ada transaksi pindah buku, ada donasi, ada jurnal transaksi, ada transaksi operasional, dan transaksi penyaluran. Kita coba transaksi donasi ya. Ini sudah ada beberapa contoh. Kita akan coba buat satu lagi. Tanggalnya sekarang, bayarnya ke bank, misalnya belum ada isinya ini ya. Ya, isinya siapa, natsnya. Nah, detail donasinya yang tadi kita buat di depan gitu ya. Ada zakat, ada infak ya. Zakat mal, ada khusus peduli pendidikan ya. Contoh kita peduli pendidikan. Oke, kemudian beliau juga memberikan zakatnya, misalnya 350.000, total 500 ya. Nah, ini kalau ada bukti lampiran silahkan dilampirkan. Nah, kita save. Nah, transaksi ini belum terjurnal ya, belum masuk dalam jurnal. Kita akan lihat nanti kalau transaksi ini di jurnal. Nah, ini kita posting terlebih dahulu. Posting donasi. Nah, lihat ada kurang lebih 14-an baris baru yang di-generate ya. Kita tunggu sampai proses jurnal selesai, karena ini jurnalnya cukup banyak ya. Kita bisa cek di jurnal transaksi nanti. Oke, selesai. Oke, kita searching tadi jurnal transaksinya. Nah, ini artinya dalam satu transaksi dengan dua tipe donasi ya, di sistem ini akan mengenerate jurnal yang begitu panjang. Pertama adalah jurnal donasi itu sendiri ya, masuk ke bank, kemudian akunnya penerimaan
Bentar, ini dikecilkan dulu ya. Penerimaan bank, kemudian akunnya apa, penerimaan zakat mal tadi 3,5, akunnya penerimaan umat tidak terikat sesuai dengan item yang sudah kita buat. Nah, kemudian ini ada beban atau penyalurannya ya, karena tadi sudah kita setting bahwa zakat hak amilnya adalah 12,5%, ya, maka yang dihitung adalah 43.750 dari 350. Itu akan dikeluarkan otomatis dari bank yang bersangkutan ke jenis dananya amil ya. Maka amil akan masuk dana sebesar sekian dari zakat dan 30.000 dari dana infak. Ini di sisi amilnya, di lembaga amilnya. Kemudian di sisi dananya masing-masing itu akan dikeluarkan sesuai dengan jumlahnya tadi. Ya, bank akan berkurang 30 sesuai dengan di sini juga 30 dan lain sebagainya. Nah, dengan begini dana kita di bank BSI berapa ini? BSI 006001 itu akan ada nilainya. BSI, nah ini senilai 500.000 totalnya. Di zakat ada 300 sekian, di saldo khusus ada 120 karena sudah dikurangi hak amil tadi ya. Di amilnya ada 73.750. Ya, di sini berkurang 30.000, di sini berkurangnya berapa tadi? Kurang lebih seperti di jurnal tadi ya. Nah, kemudian di akun di transaksi donasi sudah ada transaksi operasional atau penyalurannya. Ya, kita akan menyalurkan misalnya dana apa? Dana tadi zakat ya, sama infak khusus. Nah, ini anggarannya anggaran apa? Pendidikan misalnya. Pay from-nya, nah tadi BSI 006 ya. Nah, di sini langsung tertera saldo dana dari program khusus tadi gitu ya. Walaupun tadi masuknya 150 karena sudah dikurangi untuk hak amil, maka sisa 120, maka dana yang bisa digunakan adalah sebesar ini. Berbeda dengan tadi zakat ya. Zakat di BSI ada 300 sekian, 306 250 ya. Jadi dengan begini pengelola tidak akan kebingungan apakah dana kita di bank tertentu atau di rekening tertentu untuk jenis dana X itu sisa berapa gitu ya. Contoh akan kita ambil dari dana khusus saja tadi, misalnya kita keluarkan 100 nanti. PIC-nya siapa? Fulan. Fulan itu penerima manfaatnya ya. Catatannya penyaluran beasiswa untuk Fulan. Ya, kita tambah. Nah, di sini item salurnya tadi yang sudah kita buat. Khusus baru ada Turki Bank gitu ya. Bentar, untuk pendidikannya belum ada. Kita buat dulu. Item penyaluran khusus belum ada ya. Kita buat penyaluran khusus, penyaluran pendidikan, apa tadi namanya, beasiswa berkah misalnya. Akun produknya karena khusus ini terikat, penyaluran dana umat terikat. Akunnya juga cukup simpel di sini, tidak terlalu banyak. Oke, kita buat penyaluran jenis dananya khusus, anggarannya untuk penyaluran pendidikan, dibayarnya melalui bank BSI 00. Nah, seperti ini. Bulan. Nanti kalau ada lampirannya boleh dilampirkan. Penyaluran beasiswa untuk bulan. Oke, kita cek di sini itemnya. Nah, ini. Jadi
nama-nama item di sini itu pun sudah disesuaikan ya dengan jenis dana yang kita pilih di depan tadi ya. Di depan sini kan kita pilihnya khusus ya, maka hanya akan ada transaksi-transaksi yang item-item yang khusus. Kalau kita pilih zakat, maka di sini pun di item salurnya juga ya berhubungan dengan zakat saja ya, tidak terbuka semua. Kita coba kembalikan ke khusus. Khusus itu maksudnya dana infak tapi dikhususkan gitu ya untuk program, karena ada sifatnya infak yang umum dan ada infak khusus. Oke, kita ambil misalnya kita salurkan 100.000, kita simpan 100.000. Oke ya, cukup data-datanya kita simpan ya. Transaksi ini juga masih open, artinya transaksi belum masuk ke jurnal karena belum terposting gitu ya. Kalau kita ingin posting, kita bisa lakukan beberapa cara tadi. Pertama kita bisa centang ya, nanti kalau transaksinya banyak, contoh kita buat transaksi lagi penyaluran infak sepertinya dananya banyak ini, sama di pendidikan. Nah ini otomatis anggarannya juga sudah berkurang ya, 100.000 walaupun belum diposting. From penyaluran yang agak besar di sini kayaknya. Oke. Oke, seperti itu. Infak juga beasiswa ya. Karena dia untuk beasiswa ke luar negeri misalnya, kita berikan 2 juta. Oke, sudah ya, kita save. Nah, untuk melakukan posting transaksi, apabila kita sudah yakin transaksinya ini benar dan cara bayarnya, pembayarannya pun benar, jika banyak transaksinya, kita bisa melakukan centang ya, centang semua transaksinya yang akan kita posting, baru kita klik tombol posting penyaluran ya. Kita tunggu sampai sistem melakukan posting transaksinya. Kita cek yang di transaksi ini, jurnal transaksinya kita lihat. Nah seperti ini sudah terbentuk transaksinya, dan otomatis dana kita budget ya terkait dengan penyaluran pendidikan pun sudah berkurang. Mana pendidikan? Nah ini belum terrefresh. Oh, di sini belum berkurang ya, tapi di transaksi sudah. Oke, kita lihat penyaluran pendidikan, anggaran sudah 247.900 ya. Tapi kok di sini belum berubah ya, nanti kita cek. Mungkin salah rumus sedikit ya. Untuk operasional sama ya, kita juga tadi sudah membuat untuk operasional, misalnya diambil dari anggaran gaji. Tadi sepertinya sudah buat anggaran untuk operasional baru gaji ya. Kita buat satu lagi, misalnya mata anggarannya overhead kantor operasional, nilainya berapa ya, 25 juta misalnya. 25 juta itu anggarannya. Tadi itemnya yang kita buat ya,
Kita coba gunakan anggaran overhead kantor, akan dibayar melalui bank muamalat. Ada dananya. Iuran kebersihan misalnya, salah, PIC ini untuk ini, iuran kebersihan. Itemnya ada overhead kantor 150, kita simpan. Kalau ada lagi misalnya enggak ada ya, item yang belum banyak. Ini bisa multi ya, berarti kalau multi item ya keterangannya nanti disesuaikan. Kita simpan, statusnya open, akan kita posting operasional. Oke, seperti itu. Kita cek di budget apakah sudah berkurang. Oh, kalau ini berkurang ya, penyaluran pendidikan. Oh, yang di sini belum kita buat tahunnya 2023. Pantas tidak muncul. Ini tergunakan 150. Ya, ini termanfaatkan penyaluran pendidikannya di penyaluran pendidikan ada 2 ya. Ini yang 1 juta. Oke, tadi sudah ada, kita buat ulang ya. Penyaluran pendidikan. Oke. Nah, seperti itu donasi, operasional, dan penyaluran. Kemudian di jurnalnya juga seperti ini sudah. Buku besar ya. Ada buku besar. Buku besar kalau di sini tampilnya di menu desktop tampilnya seperti ini. Tidak berdasarkan akun ya. Nanti akan kita sesuaikan lagi nih. Baik, demikian kurang lebih untuk demo belum lengkapnya. Mudah-mudahan nanti bisa segera dilengkapi untuk transaksi-transaksi yang lainnya. Apalagi yang belum disampaikan? Penyaluran sudah, pindah buku, oke, pindah buku. Misal tadi di cara bayar ya, kita akan melakukan di saldo, kita di dana infak kita akan menyalurkan melalui Permata Syariah 635. Kebetulan dananya tidak tersedia di sini, maka kita bisa lakukan pindah buku dari muamalat ke Permata Syariah 635. Kita cek, kita buat transaksi. Jenis dananya infak tadi ya, dari muamalat ke Permata 635. Jumlahnya berapa? 50 juta. Pindah buku cukup, kita save. Nah, ini juga semua transaksi statusnya masih open ya, untuk mengantisipasi user yang melakukan kesalahan ya. Jadi nanti setiap transaksi yang sudah ke posting ya seperti ini tidak bisa diedit ya. Selama transaksinya masih open, itu masih bisa diedit dan bisa diposting. Ini kita posting pindah buku. Oke, seharusnya di saldo dana di Bank Permata Syariah. Nah, ini sudah masuk 50 juta. Baik, setiap transaksi tadi di akun itu juga sudah mempengaruhi saldo dana masing-masing ya. 97 di dana amil, kemudian di saldo dana zakat dan lain sebagainya. Baik,
Demikian terlebih dahulu demo sederhana ini, dan mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.